Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem Beseba Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Saya sudah tiba dari Solo, dari kesibukan pentahbisan kemarin. Saya kembali dari Solo hari Minggu malam. Langsung sesudah selesai ibadah liturgi, kami berjalan dari mobil kembali ke Bogor. Tiba di Bogor sudah jam 2 malam. Hari Senin sebenarnya saya rencana akan melanjutkan pelajaran iman setiap Senin sore, tapi karena saya diundang oleh salah seorang teman baik saya untuk menghadiri ulang tahunnya di rumahnya. Jadi saya sore itu pergi ke rumahnya di Jakarta. Lalu pagi tadi selama sehari saya pergi ke rumah sakit untuk check up. Nah, baru sore ini saya kembali merekam pertanyaan-pertanyaan yang saudara tanyakan. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Suyitno dari Jember yang demikian bunyinya. Selamat pagi. Kebetulan di sini selamat sore, Pak. Mohon pencerahan. Baik. Nama saya Suyitno dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih Pak Suyitno telah menghubungi saya. Pertanyaan saya, menurut penjelasan di YouTube, Romoda Episkop Daniel Biantoro mengatakan bahwa manusia mati tidak ada yang mencabut nyawanya. Pengkhotbah 12 ayat 1-7. Tetapi di Injil Lukas 12 ayat 20, jiwa ada yang mengambil. Demikian atas pencerahannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Pak Suyitno, mengapa saya katakan Tuhan tidak mencabut nyawa manusia pada saat kematiannya? Dikarenakan manusia tidak diciptakan untuk mati. Dari mana kita tahu? Kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Terima kasih. Baiklah kita, di sini Bapa berbicara kepada firman-Nya di dalam dirinya sendiri dan rohnya, menciptakan manusia menurut gambar kita. Nah, Allah itu adalah roh. Gambarnya Allah pada manusia berarti ada dalam keberadaan rohnya. Rohnya Allah itu kekal, tanpa awal, tanpa akhir. Kalau roh manusia diciptakan menurut gambar Allah, yang roh itu, berarti roh manusia itu memiliki sifat keabadian sesuai dengan pola gambarnya yang kekal itu. Jadi dengan manusia, roh manusia itu diciptakan supaya mengikuti pola kekekalan Allah yang roh. Maka sebenarnya manusia tidak diciptakan untuk mati. Apalagi dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan saja menurut gambarnya, yang artinya adalah ada refleksi sifat-sifat Allah pada roh manusia. Namun
roh manusia itu juga dimaksudkan nantinya untuk mencapai derajat rupa Allah, yaitu ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya, segala sifat-sifat Allah yang mutlak dalam dirinya itu secara relatif juga hadir dalam manusia. Kalau manusia boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi nantinya, berarti manusia ikut ambil bagian di dalam keabadian Allah, dalam kesucian Allah, dalam kebahagiaan Allah, dalam kasih Allah, dalam kemuliaan Allah, dan semuanya. Berarti antara menurut gambar dan menurut rupa itu ada suatu perkembangan. Nah, untuk supaya dari gambar menjadi rupa, artinya manusia naik kelas, maka perlu ada ujian. Ujiannya apa? Ujian ketaatan. Sama seperti anak sekolah. Untuk naik kelas, untuk naik tingkat, perlu diuji. Dan kalau dia lulus dalam ujian itu, maka dia mencapai apa yang dijanjikan sesuai dengan tujuan ujian itu. Dan itu kita baca di dalam Kejadian pasal 2. Ayatnya 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, jadi manusia diberi kebebasan untuk memakan buah pengetahuan baik yang dan jahat itu. Terus? Dengan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Hanya satu buah pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti kematian itu terjadi jika manusia tidak taat. Berarti kematian itu terjadi akibat pemberontakan manusia, sehingga dia menerima akibatnya, yaitu kematian. Berarti awalnya manusia memang tidak diciptakan untuk mati. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa inilah kodratnya menjadi berubah. Dia akhirnya memiliki benih kematian yang tadinya tidak ada di dalam dirinya. Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ya, karena engkau memberontak maksudnya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Maka lingkup di mana manusia hidup yang tadinya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkatan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan itu jadi hilang akibat dosa itu, akibat ketidaktaatan itu. Dan akhirnya muncullah kutukan yang ada di sekitar manusia. Coba kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa
dampak daripada pemberontakan, ketidaktaatan yang dilakukan manusia pertama itu akhirnya menular kepada semua manusia. Sehingga manusia semuanya dalam keadaan tidak taat tadi. Sehingga semua manusia, bukan hanya Adam saja, akhirnya kehilangan kemuliaan yang tadinya dimiliki dan akhirnya digantikan dengan kutukan tadi. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sebagai ganti dari kemuliaan itulah kutukan, kematian, dan lain-lain, penyakit, penderitaan. Coba kita kembali kepada Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena kau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Maka terkutuklah tanah karena itu, karena engkau, efeknya? Karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Nah, kalau tadinya rezekinya diberikan dengan limpahnya di Taman Eden itu, manusia tidak usah bekerja, sudah tersedia makanan di sana. Terus seumur hidupmu. Sekarang dengan susah payah manusia harus bekerja seumur hidupnya. Jadi manusia mengalami keadaan kesengsaraan nantinya untuk mencari makan. Terus semak duri dan rumput duri. Nah, setelah dia mengalami kesulitan dalam mencari makanan, tapi yang disediakan di sekitarnya itu justru semak duri dan rumput duri. Apa itu? Lambang dari kesulitan, lambang dari penderitaan, lambang dari segala macam yang menyakitkan pada waktu mencari makanan itu. Ya, begitulah manusia. Kecil dilahirkan, lahir dibesarkan, disekolahkan, dari SD sampai SMP, SMP sampai SMA, dan kalau yang mampu sampai kuliah, lalu cari kerja. Dan untuk cari kerja ini tidak mudah, kompetisinya banyak. Dan kesempatannya belum tentu didapatkan, apalagi di negara-negara miskin. Sulit orang untuk cari kehidupan. Ini efek dari kutukan tadi. Efek dari hilangnya kemuliaan tadi. Terus? Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Terus? Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dan menjadi makanan manusia, bukan tiba-tiba makanan bisa jatuh ke atas meja, di depan meja. Di padang tumbuh-tumbuhan Tuhan untuk menjaga makanan. Berarti manusia harus keluar ke padang, harus kerja. Sampai yang jadi TKI, ke luar negeri. Di luar negeri pun sampai akhirnya ada yang dianiaya oleh bosnya di sana. Dan segala macam kesulitan dialami. Terus? Dengan berpeluh, engkau akan mencari Itu makananmu. berpeluh, bersulit-sulit. Dan kalau peluh dan kesulitan ini dialami terus-menerus, akhirnya dari peluh, dari kesulitan ini timbul penyakit. Jadi sakit, ada sakit bisa disembuhkan, ada sakit tidak disembuhkan. Efeknya apa terus? Sampai engkau kembali lagi lalu kembali menjadi tanah, menjadi debu, mengalami mati. Itulah efek daripada kejatuhan manusia itu. Seperti dikatakan dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam waktu di Taman Eden tadi, dan oleh dosa itu juga maut.
Dan oleh dosa itu masuknya maut. Kalau tidak ada dosa tidak ada kematian. Berarti kematian itu bukan karena Allah memang mentakdirkan orang untuk mati. Kematian terjadi karena Allah mengambil kemuliaan yang tadinya dimiliki manusia akibat ketidaktaatannya itu, sehingga kehilangan semua hal yang membawa kepada keabadian itu. Baca lagi. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Dan oleh dosa itu juga masuknya maut. Tapi Allah tidak menghendaki maut itu. Oleh karena itu tidak dengan sengaja Dia menciptakan malaikat pencabut nyawa, yang tugasnya memang mencabut nyawa. Tidak ada dalam Alkitab. Ya ada, dikatakan dalam 1 Korintus 10. Kita baca ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Oke. Ini tidak berbicara tentang malaikat pencabut nyawa, tapi malaikat yang memberikan hukuman kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, yang mereka bersungut-sungut, sehingga Allah dalam murkanya memberi hukuman dengan membunuh mereka melalui malaikatnya ini, sehingga dia disebut malaikat maut. Tapi ini bukan malaikat yang secara khusus diciptakan untuk mencabut nyawa orang, bukan itu. Ya. Demikian juga kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, ia menghendaki jangan sampai ada manusia yang binasa, tapi agar manusia boleh mendapatkan hidup yang kekal. Itulah sebabnya Dia menurunkan firman-Nya jadi manusia. Dan setelah jadi manusia, Dia mengalahkan kematian melalui tubuh kemanusiaannya itu, melalui bangkitnya dari antara orang mati, sehingga memulihkan kembali kehidupan yang hilang dari manusia akibat dosanya itu. Nah, kalau begitu, jelas memang tidak ada malaikat pencabut nyawa gitu ya. Seperti di wayang kulit itu ada Dewa Yama gitu ya, yang mencabut nyawa. Dalam Alkitab tidak ada itu. Dan betul seperti yang saudara kutip itu di dalam Pengkhotbah pasal 12, ketika manusia mati itu terputus antara rohnya, sumber dari kehidupan itu, dan jiwanya, penyalur daripada kehidupan itu ke dalam tubuh, serta dengan tubuhnya itu sendiri, seperti yang kita baca di dalam ayatnya 8. Pengkhotbah 12 ayat 8. Kesia-sia. Coba mulai ayat yang ke 12 ayat 5 dan 6. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga. Ya, orang juga menjadi takut tinggi. Kalau orang sudah makin tua, mendekati kematian, dia berjalan saja tertatih-tatih, takut tempat tinggi, takut jatuh. Dan ketakutan ada di jalan. Ya, dia nggak berani jalan sendiri, bisa ditabrak becak nanti kalau jalannya udah sempoyongan, makin tua. Pohon badam berbunga. Pohon badam itu pohon warnanya hitam. Bunganya itu seperti bunga jambu, putih.
Jadi pohon badan berbunga artinya orang itu kulitnya sudah makin keriput, makin hitam, tapi rambutnya makin putih, itunya makin artinya rambutnya makin beruban, makin tua. Terus pohon badan berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Nah, itulah belalang di sini lambang daripada kaki manusia, karena yang menonjol dari belalang adalah kakinya yang panjang untuk meloncat. Nah, belalang ini menyeret dirinya dengan susah payah. Kalau orang sudah tua seperti saya, jalan sudah sulit. Untuk berjalan kakinya harus diseret. Ya. Terus belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Kalau sudah mulai umur 70 sekian, nafsu makan itu tidak seperti waktu muda. Tidak dapat dibangkitkan lagi. Terus, mengapa begitu? Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Nah, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, itu tanda dia mau mati, sudah tua. Terus karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Yaitu di dalam budaya Israel kuno dan mungkin di dalam beberapa budaya di Indonesia yang lama, mungkin budaya Batak, mungkin budaya Toraja, mungkin budaya Tionghoa, kalau ada keluarga yang mati, ada orang disewa untuk meratapi yang mati, ya. Maka dikata ada peratap di peluaran berkeliaran di jalan meratapi yang mati ini. Karena apa? Karena manusia pergi ke rumahnya sebelum rantai perak diputuskan. Nah, rantai perak itu adalah channel, saluran yang menyalurkan kehidupan dari roh yang digambarkan dengan pelita emas. Jadi antara roh dan jiwa ini merupakan satu kesatuan. Roh itu sumber kehidupan, jiwa ya rantai perak itu yang menyalur kehidupan yang dari roh itu, ya. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Jadi bukan rantai perak itu dicabut malaikat, enggak. Diputuskan gitu aja. Ya. Dan pelita emas dipecahkan, ya, keluar dari tubuh itu, ya. Terus sebelum tempayan itu terbuat dari tanah liat, berarti berbicara tentang tubuh. Nah, tempayan itu tempat menyimpan air, tempat menyimpan kehidupan. Tubuh ini tadinya tempat di mana kehidupan itu ada. Nah, waktu itu tempayan dihancurkan dekat mata air. Ya, sekitarnya ada orang hidup, tapi dia sendiri hancur gitu loh, dekat mata air. Dan roda timba dirusakkan di atas sumur, artinya orang sudah tidak bisa lagi mengembalikan hidupnya. Napasnya keluar, biar dia dibuat napas buatan, ya roda ini sudah rusak, tidak bisa untuk menimba kehidupan itu kembali. Terus ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah. Maksudnya tempayan tadi menjadi tanah seperti semula, dan roh, yaitu pelita emas tadi, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tidak ada diceritakan di sini dalam ayat ini ada malaikat pencabut, tidak ada. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya adalah, lah kalau gitu kenapa dalam Lukas 12 ayat 20 itu ada dikatakan ketika orang mati nyawanya diambil? Mari kita baca. Lukas pasal 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadaku. Ya. Kata-katanya akan diambil loh, bukan dicabut. Ya. Tapi itu pun bukan terjemahan yang tepat. Saya baca di dalam bahasa aslinya. Ipen the afto o theos.
Berkatalah Allah kepadanya, kepada orang kaya yang bodoh ini, yang mengumpulkan kekayaannya untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain yang membutuhkan. Afron, hai orang bodoh, tafti tinihti, malam ini juga, tin psihinsu, jiwamu, apetusin aposo, mereka akan tuntut dari engkau. Jadi yang dikatakan mereka akan mengambil jiwamu itu bahasa aslinya apetusin, mereka akan menuntut. Dan dalam penafsiran gereja sejak zaman purba, mereka di sini bukan menunjuk malaikat yang mencabut, bukan juga menunjuk Allah, karena Allah bukan mereka, kalau Allah itu dia. Tapi itu menunjuk roh-roh jahat yang selama ini memprovokasi manusia untuk berbuat dosa. Jadi kalau orang mati hidup dalam dosa tanpa pertobatan, maka yang datang menemui dia bukan malaikat-malaikat kudus, tapi yang datang menemui dia adalah malaikat-malaikat jahat yang hawa nafsunya selama si manusia hidup diikuti. Mungkin hawa nafsu dosa zina, membunuh, menipu, berjudi, apapun hawa nafsu yang diikuti dalam hidupnya, pada waktu orang ini mati, maka roh-roh tadi akan menuntut orang ini pada waktu dia mati. Jadi di sini tidak ada kaitannya dengan malaikat pencabut nyawa ya Pak Lina ya. Di sini berbicara tentang rohnya manusia yang hidup dalam dosa tanpa bertobat, pada waktunya mati akan dituntut oleh siapa yang diikuti waktu di dunia ini. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, kamu mengikuti jalan dunia, ya macam-macam. Segala macam hawa nafsu diikuti. Nah, kalau kamu mengikuti apa jalan dunia ini, apa katanya? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, itu kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, terus? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang. Nah, ini ada satu roh, itulah iblis. Dan kalau kita mengikuti jalan dunia ini, kita mengikuti kemauan si roh ini yang menggunakan bawahan-bawahannya, yaitu roh-roh jahat untuk memprovokasi kita, mendorong kita melakukan dosa itu. Dan ini nanti akan menuntut kita kalau kita tidak bertobat pada waktu kita di dunia ini. Dan itulah yang dimaksud oleh Lukas 12 ayat 20 itu. Sedangkan kalau orang hidup dalam kesalehan sesuai dengan imannya kepada Kristus, dalam kekudusan sesuai dengan rahmat pengudusan akibat penebusan yang diterimanya, kalau dia mati bukan dituntut, malah akan diantar, dijemput oleh para malaikat kudus. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu 20 kali itu. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah, ini ada orang miskin namanya Lazarus. Yang lain orang kaya malah nggak punya nama. Bahwa namanya disebutkan menunjukkan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, karena orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kita baca Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu,
ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, seorang kaya itu yang hidupnya hanya berfoya-foya, tidak ada pertobatan, itulah yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, makanya dia tidak punya nama. Sementara Lazarus punya nama, dan arti namanya Lazarus itu berasal dari perpanjangan dari kata Lazar. Lazar itu dari kata Eliazar. Eliazar itu dari kata Eli Allahku, Azar penolong. Yang berarti kalau gitu si Lazarus ini adalah orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang hidup dengan kehendak Allah. Kontras dengan orang yang kaya tadi. Terus kepada Lukas pasal yang kedua 16 tadi. 16 ayat 20. Dan ada seorang pengamis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Gambar daripada orang beriman itu sering harus mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Tapi dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. terus Kemudian matilah orang miskin itu. matilah Lazarus ini, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kemana? ke pangkuan Abraham. Ya. Nah, di sini memang ada perbedaan pemahaman Islam tentang bagaimana orang itu nanti matinya. Kalau dalam Islam itu ada pertanyaan kubur. Kalau kita, bagi orang yang percaya kepada Kristus, yang hidup dengan benar, nanti justru ada jemputan kubur. Dijemput, diantar menuju ke pangkuan Abraham yang adalah gambaran dari Firdaus. Sementara orang yang tidak beriman, gambarannya seperti orang kaya tadi, akan dituntut oleh roh-roh jahat tadi, langsung dibawa ke tempat penyiksaan. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Dan itu 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara yang menderita sengsara di alam Dia maut, menderita sengsara karena dia dituntut oleh roh-roh jahat yang selama hidupnya dia ikuti itu. Begitu ya Pak Yitno? Jadi itulah yang dapat saya jawab. Semoga bermanfaat. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.